Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan itu adalah pemimpin pada satu lembaga kesatuan pendidikan. Tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan termasuk pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan dibagi menjadi 5 fungsi, yaitu fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan di mana perintah ini dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan dengan efektif. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menentukan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. 3. Fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. 4. Fungsi delegasi. Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. 5. Fungsi pengadilan. Fungsi pengadilan bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis. Itu merupakan gaya kepemimpinan yang menitik beratkan pada usaha seseorang pemimpin dalam melibatkan partisipasi para pengikutnya dalam setiap mengambil keputusan. 2. Gaya kepemimpinan otokratik. Kepemimpinan otokratik lebih menitik beratkan pada otoritas pemimpin dengan mengesampingkan partisipasi dan gaya kreativitas para pengikutnya. 3. Gaya kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire juga disebut sebagai kepemimpinan liberal, merupakan suatu pola pengabaian sehingga kepemimpinan berusaha menghindari tanggung jawab terhadap pengikutnya. 4. Gaya kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif berorientasi kepada proses membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. 6. Gaya kepemimpinan paternalistis. Ciri-ciri tipe ini adalah: yang pertama, bersikap mempunyai wawasan yang luas. Yang kedua, menutup kesempatan pada bawahan untuk berkreasi dan berfantasi. Ketiga, bersifat terlalu melindungi. Yang keempat, menganggap bahwa bawahan tidak dewasa. Yang kelima, jarang memberi kesempatan untuk memberi keputusan. 7. Gaya kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan ini biasa memakai cara yang lazim digunakan dalam kemiliteran. Ciri-ciri gaya ini adalah: yang pertama, disiplin. Yang kedua, menggunakan upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Yang ketiga, formalitas yang berlebihan. 4. Suka menerima kritik dan saran. 5. Senang bergantung pada pangkat jabatannya. 8. Gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner mengartikulasikan kemana kelompok berjalan, tetapi bukan bagaimana cara mencapai tujuan, membebaskan orang yang berinovasi, bereksperimen, dan menghadapi risiko yang sudah diperhitungkan. Selanjutnya ada model-model kepemimpinan pendidikan. Model-model kepemimpinan pendidikan itu terbagi menjadi 9. Yang pertama, kepemimpinan manajerial. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga, kepemimpinan transformation. Yang keempat, kepemimpinan interpersonal. Yang kelima, kepemimpinan transaksional. Yang keenam, pemimpinan postmodern. Yang ketujuh, kepemimpinan kontingensi. Yang kedelapan,
kepemimpinan moral. Yang kesembilan ada kepemimpinan pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan dalam kepemimpinan. Ada sedikit. Oke, pendekatan. Selanjutnya ada pendekatan dalam kependidikan. Kepemimpinan. Selanjutnya ada pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini selanjutnya ada pendekatan dalam kepemimpinan. Pendekatan dalam kepemimpinan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan sifat. Pendekatan sifat itu adalah penekanan pada atribut-atribut pribadi dari pemimpinnya. Yang kedua ada pendekatan perilaku, memperlihatkan secara serius apa yang sebetulnya dilakukan oleh para pemimpin dalam menjalankan aktivitas mereka. Yang ketiga ada pendekatan pengaruh kekuasaan. Sudut pandang keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebutkan adanya Selanjutnya ada pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan sifat. Penekanan pada atribut-atribut pribadi dari pemimpin. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Memperlihatkan secara serius apa yang sebetulnya dilakukan oleh para pemimpin dalam menjalankan aktivitas mereka. Yang ketiga ada pendekatan pengaruh kekuasaan. Sudut pandang keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebabkan adanya kekuasaan dari pemimpin tersebut. Yang ketiga ada pendekatan sosial. Penekanan pada ciri pribadi. Nanti tak potong aja ya kan. Yang keempat ada pendekatan situasional. Keempat, pendekatan situasional. Penekanan pada ciri pribadi pemimpin situasi serta mencoba untuk mengikut atau memperkirakan ciri pribadi. Oke deh, siap. Kepemimpinan dalam pendidikan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, karakteristik kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing dan mengarahkan dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa dan pihak lainnya yang terkait untuk bekerja atau berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, peran kepala sekolah sebagai pimpinan. Peran kepala sekolah sebagai pimpinan bertanggung jawab secara umum terhadap kelancaran atau keberhasilan fungsi dan kegiatan sekolah. Tugas dari kepala sekolah ini dibagi menjadi dalam 2 kategori. Yang pertama ada penekanan kepada manajemen administrasi dan kedua adalah kegiatan yang menekankan kepada kepemimpinan pengajaran.